Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini, di tanggal 26, teman-teman, kita akan coba ulas seperti apa news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dari market ekonomi atau kalender ekonomi, hari ini hari Minggu, jadi mungkin nggak akan terlalu banyak data-data ekonomi yang muncul. Market juga kebanyakan pada libur, dan ya kita akan ambil berita-beritanya dari luar ya. Jadi yang pertama ini ada Dutch Bank, saham dari Dutch Bank ini slide after sudden spike in the cost insuring against its default. Jadi saat ini Dutch Bank sendiri itu dalam kondisi yang kurang begitu baik, teman-teman. Ini mungkin imbas dari kelanjutan para para perbankan yang udah mulai berjatuhan ya belakangan. Kalau kita tahu di Amerika Serikat itu udah beberapa bank udah mulai collapse, bahkan diprediksi ada 180 sekian bank yang juga bakalan mengikuti, teman-teman. Artinya berpotensi mengikuti ya. Dan dari Eropa sendiri udah dimulai dibuka dari Credit Suisse kemarin yang bermasalah, sehingga UBS, salah satu bank swasta, diminta untuk membantu membackup istilahnya untuk Credit Suisse. Dan sekarang Dutch Bank, salah satu bank di Jerman ya, di negara Jerman yang kemarin drop, teman-teman, sahamnya drop. Ini disebabkan mungkin karena likuiditas yang mulai semakin berkurang di market. Jadi bank-bank sekarang itu semuanya, hampir semuanya dalam kondisi kekurangan, kesulitan likuidasi. Ya, jadi ketika orang mau tarik dana, mereka itu kehabisan stok cash, uangnya nggak bisa ditransfer karena mungkin banknya masih invest di beberapa instrumen investasi yang aman, seperti ya mungkin di obligasi yang nggak bisa dengan mudah untuk dicairkan. Jadi perlu waktu, dan juga pun kalau dicairkan sebelum jatuh tempo biasanya eh, nilainya akan turun. Jadi bisa menyebabkan kerugian buat para perbankan. Nah, ini terjadi saat ini. Ya, jadi setelah kasus dari Credit Suisse, sekarang perlahan-lahan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan perbankan yang akhirnya kena ataupun bermunculan berita-berita negatifnya untuk sekarang ini. Nah, ini bisa menyebabkan kepanikan terjadi pada orang-orang di market. Penarikan cash besar-besaran atau yang disebut dengan bank run ini bisa saja terjadi dan menimbulkan kekacauan ekonomi. Jika orang-orang tarik dana mereka ya besar-besaran dari perbankan, perbankan akan kesulitan yang namanya likuidasi. Nah, ini akan mengganggu supply secara keseluruhan, teman-teman. Belum lagi uang yang beredar, kalau banjir di masyarakat, itu bisa menimbulkan inflasi yang sangat-sangat besar ya. Ini bisa menyebabkan ya masalah ekonomi lagi, teman-teman. Harga barang-barang mungkin akan naik juga, dan tentunya akan ada peralihan sektor nih yang bakalan diuntungkan. Dan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, banyak investor yang akhirnya lari ke emas, teman. Dan juga logam-logam yang lain ya. Termasuk juga Bitcoin itu dapat sedikit masukan, pemasukan dana lah bisa dibilang. Makanya belakangan Bitcoin juga dapat trigger buat naik. Nah, jadi itu overall kondisi dari market sekarang. Berita yang lain ada Zipmax, salah satu exchange ya, exchange crypto dari Thailand kalau nggak salah. Itu dia saat ini lagi kesulitan dalam dalam pembayaran, teman-teman. Jadi dikabarkan likuidasi dari perusahaan Zipmax ini itu mengalami masalah. Nah, Zipmax adalah exchange yang juga terregulasi di Indonesia. Zipmax Indonesia, saya sendiri nggak tahu apakah teman-teman ada yang invest di Zipmax atau enggak, tapi mungkin dana kalian saat ini dalam kondisi bahaya, teman-teman, di Zipmax ya. Jadi kalau teman-teman memungkinkan untuk withdraw ya, lebih baik cari aman aja, withdraw dulu aset kalian. Kita nggak tahu ke depannya apakah mereka masih bakalan ada atau enggak, apakah akan bermasalah atau enggak. Jadi supaya dana kalian tetap safe, ya mungkin lebih baik itu sih, jaga-jaga aja ya. Terus ada berita dari Nasdaq. Ini soal gini, crypto custody yang bakalan di-launch di akhir kuartal kedua, teman. Ini adalah lanjutan dari apa yang Amerika lakukan. Mereka pengen meregulasi kripto. Jadi sekarang mereka sedang membuat yang namanya crypto custody. Ini
bisa menjadi ancaman juga ya bagi market saham menurut saya. Karena kalau kripto dilegalkan, market saham itu bakalan kekurangan likuidasi. Ya, akan ada sebagian investor yang sebelumnya invest di saham, akhirnya beralih ke kripto, teman-teman. Ini kan menimbulkan ketidakinginan sebenarnya oleh dunia, mungkin secara negara mereka nggak pengen. Kenapa? Karena kalau kalau orang mau invest di saham, otomatis mereka wajib bikin akun bank di negara tersebut. Contohnya kita mau beli saham di Amerika, ya kita bisa beli membuat akun bank di Amerika Serikat dan uangnya ujung-ujungnya muter di Amerika Serikat. Nah, pengennya negara kan seperti itu ya. Mereka nggak pengen uang uang dari publik itu keluar karena mereka investnya di kripto. Jadi mereka pengennya uang itu tetap berada di Amerika sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa menjadi ancaman juga buat buat sektor saham ya. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan, memang kripto ini nggak bisa dihindarkan lagi teman-teman. Dan pemerintah memang harus meregulasi kripto supaya supaya investor pun juga jadi ada rem juga nih. Jadi daripada mereka melarang total, ujung-ujungnya orang tetap aja masukin dana ke kripto. Jadi sekarang mereka berusaha buat meregulasi ini biar orang juga ngerem. Mungkin nanti pajaknya yang naik atau apa, kita nggak tahu pasti. Tapi sekarang udah lagi preparation untuk itu. Jadi ya kedepannya kripto bakalan legal, bisa dibilang sebagai aset investasi. Terus dari berita yang lain, ini ada meeting tertutup yang bakalan dilakukan oleh Janet Yellen dan kawan-kawan, teman-teman. Ini pembahasannya soal FDIC. Ya, bagaimana di pidato sebelumnya Janet Yellen mengatakan bahwa dia pengen untuk membackup semua perbankan yang bermasalah. Jadi dia pengen semua publik tenang dulu, dan mereka akan siapkan dana ya untuk membackup semuanya, jadi sehingga publik tenang dan tidak terjadi bank run. Secara jangka pendek mungkin ini berefek baik, tapi secara jangka panjang mungkin apa yang diklaim oleh Janet Yellen untuk membackup semuanya itu nggak bakalan mudah ya. Tentunya ini akan mengorbankan yang namanya balance sheet daripada Amerika Serikat yang kemarin udah dicetak lagi ya untuk jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi di satu sisi masih bakal naik sepertinya, kecuali datanya dimanipulasi, karena secara logik peredaran uang di market makin banyak, jadi harusnya sih inflasi bakalan naik. Dan kalau kita lihat juga dari The Fed sendiri, dia masih cenderung naikin suku bunga, jadi ini ada sesuatu yang mestinya dijadikan prioritas. Sepertinya prioritas mereka adalah bikin market tenang dulu. Setidaknya orang-orang nggak tarik cash mereka, nggak tarik uang dari bank ya. Ya itulah teman-teman, sekarang kondisinya benar-benar kacau. Ini ada berita dari Coinbase, ada tweet ya, tentang keputusan SEC baru-baru ini menegakkan aturan yang tidak ada. SEC membuang buku aturan kripto, mereka harus memiliki buku aturan. Ini berita soal SEC yang kemarin itu memberikan well notice buat Coinbase ya, dan sekarang ya bisa dibilang Coinbase dalam kondisi yang masih on the track, mereka mematuhi apa yang dikatakan SEC ya. Kedepannya sih sepertinya Coinbase bakalan aman-aman aja, teman-teman. Jadi aturan soal kripto bakalan dibuat nih sepertinya dalam jangka waktu dekat, mungkin bisa diluncurkan ya. Ya ini banyak juga yang komen, wah semoga Gary Gensler ini cepat nyelesain, cepat mensupport kripto dan lain-lain. Ya itulah narasi yang sekarang sedang dibangun, teman-teman. Dari pergerakan Bitcoin gimana? Hari ini Bitcoin cukup sideways ya di kisaran 27.400, sekarang nggak kemana-mana. Jika kita lihat, kita mau closing time frame weekly besok, teman-teman. So far kita cuma create satu spinning top di sini, dan sepertinya menunjukkan bahwa market sebenarnya belum dalam kondisi bearish. Ya, dilihat dari candlenya, market ini belum koreksi. Ya koreksi sedikit, tapi nggak koreksi yang cukup impulsif, teman-teman. Sepertinya memang menandakan bahwa kripto ini masih banyak yang nahan harganya sehingga tidak terjadi drop. Padahal
udah 1 mingguan lebih ya Bitcoin sideways di 28 ribuan sampai 27 ribuan ini, dan belum sama sekali ada dump yang cukup cukup membuat market drop teman-teman. Nah, melihat kondisi seperti ini sebenarnya ini positif buat Bitcoin kembali melanjutkan tren bullish setelah mereka beberapa hari bertahan di atas dari EMA 200 di time frame weekly. Saya rasa ini adalah indikasi yang positif buat Bitcoin. Kedepannya market bakalan kembali berpeluang buat rally. Nah, meskipun begitu, kalau kita lihat di time frame daily, Bitcoin juga masih bergerak sideways yang cukup menyulitkan bagi banyak orang. Ya, sideways-nya itu sangat-sangat flat dengan volume perdagangan yang turun. Kalau kita lihat dari exchange Binance ya, exchange Binance ini volumenya turun turun drastis teman-teman. Jika kita lihat dari Coinbase sih volumenya cukup bagus. Mungkin market kebanyakan yang gerakin belakangan adalah Amerika ya. Dari indeks pun juga masih cenderung sebenarnya bagus. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini sebenarnya market masih dalam kondisi yang wait and see. Ini mereka masih berusaha mencerna kondisi yang ada di ekonomi global saat ini. Apakah kripto bisa menjadi salah satu aset yang menarik untuk hedge dalam kondisi resesi yang bakalan datang? Kalau emas sih udah pasti ya. Menurut saya emas sudah pasti jadi aset lindung nilai saat ini. Tapi kalau kripto ini masih berupa kemungkinan. Dan karena belakangan pergerakannya juga masih cenderung bagus, menurut saya Bitcoin cukup sustain, kuat, bertahan. Tapi kalau dibilang growth enggak juga. Jadi dia masih sideways. Jadi dari time frame daily kita belum closing sih hari ini, dan sementara pergerakannya memang sideways di hari kemarin. Jadi sangat sulit buat kita memanfaatkan situasi ini teman-teman. Mau scalping pun juga ya geraknya nggak seberapa ya. Paling kalau di altcoin ya mungkin lah ada gerakan teman-teman. BTC dominance-nya masih cenderung menguat ya, berpotensi masih akan menguat teman-teman. So far kita kemarin bikin yang namanya ini. Jadi kita melihat ada pola ascending triangle dan sudah breakout, dan untuk targetnya masih bisa naik sampai 176 1700 something ya di BTC dominance. Jadi masih ada possibility buat Bitcoin sepertinya masih bakalan rally, dan altcoin artinya ya siap-siap buat sedikit tertekan aja sih teman-teman. Jadi itu sih kalau dari Bitcoin di time frame 4 jam juga nggak terlalu gimana-gimana karena pergerakannya cenderung sideways. By the way, kemarin kita udah bahas ya Bitcoin, dia udah keluar breakdown dari mereka punya ascending channel, dan so far posisinya udah breakout. Nah, masalahnya adalah tidak ada selling pressure yang begitu kuat, ataupun kalaupun ada ternyata buyers masih cukup kuat buat menahan Bitcoin. Jadi ekspektasinya sebenarnya sederhana. Bitcoin koreksi dulu sampai 25.000. Tapi at the end kita masih ketahan sepertinya di EMA 200 garis biru yang ini teman-teman. Dia masih menahan pergerakan Bitcoin sementara ini. Jadi koreksi yang kita harapkan belum bisa terrealisasi dengan mulus. Ya kita lihatlah hari ini gimana. Kita juga akan dapat closing time frame weekly hari ini. So far kalau Bitcoin bisa bertahan di atas 25.000, tandanya positif. Mungkin kedepannya Bitcoin masih bakalan berpotensi test lagi level 30.000-nya. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat update Bitcoin kali ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andri. Makasih.